Di tengah efisiensi anggaran, tiba-tiba ada pemberitaan yang cukup mengejutkan sekali. Karena apa? Ya, PSI. PSI yang dipimpin oleh Kaisang, anak bungsu dari Presiden Joko Widodo. Mantan Presiden Joko Widodo. Tiba-tiba, ya, ini sungguh di luar dugaan loh. Dan menurut saya juga sudah tidak masuk ya dalam akal logika kita di tengah efisiensi anggaran. Tapi kalau kita lihat dari sini, ada 11 kader PSI di struktur elit Kemenhub. Gajinya bahkan mencapai 50 juta. Wow, kalau memang benar ini, berarti efisiensi itu hanya omon-omon ya. Kemungkinan efisiensi itu untuk rakyat kecil, tetapi tidak untuk yang di atasnya. Seharusnya efisiensi itu juga awali yang di atas. Seharusnya di pemerintahan Pak Prabowo, mulai di kementerian, lembaga, seharusnya juga berlomba-lomba untuk menghemat anggaran, mengefisiensi anggaran. Mulai dari fasilitas-fasilitas mewah yang didapat, seharusnya juga saat ini tidak ada fasilitas mewah. Ya, masih banyak lagi lah contohnya. Tetapi kalau kita rasakan saat ini di tengah efisiensi anggaran, kayaknya yang diefisiensi itu yang khusus bagian di bawah-bawah, di atas-atasnya itu belum dirasakan terkait efisiensi dan lain sebagainya. Nah, bahkan juga kalau kita lihat dari tweetan Maudy Asmara, oh pantes sekarang PSI nggak ada suara, udah kenyang ya. Wah, apakah memang demikian ya? Padahal kalau kita lihat PSI itu sangat garang sekali loh. Tidaknya pada saat lalu ketika Anies menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, bahkan kritikan-kritikan PSI itu sangat tajam sekali. Dan bahkan saat ini tidak terlihat ya, tidak terlihat. Terlebih yang sangat lucu menurut saya, Raja Juli Antoni selaku Menteri Kehutanan pada saat lalu nyinyir setidaknya ke Anies Baswedan. Ini juga sangat aneh bin ajaib. Karena Anies Baswedan itu saat ini tidak kampanye, tidak melakukan kampanye, bukan pejabat publik, bukan pejabat negara dan lain sebagainya, tetapi dinyinyiri. Ini sangat lucu sekali. Padahal Anies Baswedan itu sudah tidak menjadi pejabat publik, pengangguran, tetapi juga masih dinyinyiri. Ini menurut saya sudah rasa buzzer ya. Rasa buzzernya bahkan juga out of context. Ini sangat lucu sekali. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, Raja Juli bagi-bagi jabatan, masukkan 11 kader PSI di struktur elit Kemenhub. Nah, saya juga penasaran sih, upaya untuk menekan emisi gas rumah kaca demi sehatnya udara Indonesia dan dunia ditempuh Kementerian Kehutanan dengan membentuk tim Forestry and Other Land Use Net-Zing 2030. Menariknya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang juga Sekjen Partai Solidaritas Indonesia PSI itu menarik 11 kader parpol berlogo mawar merah itu. Gaji dari tim elit ini juga lumayan besar, meski tak jelas tugas dan fungsinya. Hal itu tentu saja tidak selaras dengan kebijakan Presiden Prabowo yang menekankan efisiensi anggaran di seluruh kementerian dan lembaga. Informasi ini langsung viral di jagat media sosial X, sebut saja akun Anak Ogi, menggugah Kepmen Kehutanan nomor 32/2025 tentang perubahan atas keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 234/2024 tentang struktur organisasi Operation Management Office Indonesia Forestry and Other Land Use Volu Net-Zing 2030. Dalam Kepmen itu sekitar 11 nama yang diduga kader PSI masuk dalam tim Volu Net-Zing 2030. Mereka adalah yakni Andi Budiman menjabat sebagai Dewan Penasehat, Koko Dirgantoro dan lain sebagainya. Ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Ini juga kritis ya, bahkan kebijakan apapun dari PDIP juga dikritik oleh ya setidaknya yang masuk dalam elit Kementerian Kehutanan ini. Nah, bagaimana menurut Anda ya? Ini di tengah efisiensi loh. Kalau tidak di tengah efisiensi anggaran sih nggak masalah sih. Berapapun jumlah menterinya juga tidak masalah. Apalagi tengah efisiensi anggaran dikurangi, tiba-tiba untuk menggaji kolega-koleganya, saudara-saudaranya dan lain sebagainya. Ini juga sangat menyakitkan sekali ya. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya ketika Raja Juli masukkan 11 kader PSI di struktur elit Kemenhub. Nah, bahkan Maudy Asmara daftar namanya guys. Ini memang ada daftar namanya ya. Raja Juli yang ini bukan udah punya jabatan tapi masih aja nyinyirin Anies di pengangguran. Ya, sangat lucu sekali. Karena Anies saat ini tidak menjabat dan bahkan juga dijuluki pengangguran, tetapi juga masih saja dinyinyiri ya. Apalagi kalau Anies Baswedan menjadi pejabat. Wah, pasti akan menakutkan sekali bagi PSI ya.
Rata-rata orang yang sebelumnya bersuara keras kritik pemerintah akan lupa jika pernah kritis apabila sudah dapat posisi bagus di pemerintahan. Bisa disimpulkan orang kritis karena tidak kebagian jatah. Ya, bisa diasumsikan seperti itulah. Inilah kemungkinan yang dimaksud oleh Prabowo, bahkan kekayaan negara dikuasai oleh segelintir orang, hidup penjilat hidup ya. Makin subur bukan hutannya tapi rekeningnya, ya seperti itulah. Bahkan yang cukup mengejutkan lagi ya, ini ada pemberitaan, wah ternyata diam-diam Kaisang bakal ganti nama partainya jadi PSI Perorangan. Wah, Jokowi senang gagasan partai TBK perorangan diakomodir. Wah, apakah ini yang dimaksud oleh Pak Jokowi ya, partai perorangan, partai terbuka. Wah, mantan Presiden Jokowi memberikan tanggapan terkait wacana Partai Besutan sang putra sulung Kaisang Pangarep, Partai Solidaritas Indonesia yang ingin berubah nama menjadi PSI Perorangan. Apakah mungkin ya partai perorangan tetapi tidak membela terkait apa yang baru-baru ini terjadi seperti aksi Indonesia Gelap dan lain sebagainya? Kalau memang partai perorangan seharusnya juga kritik-kritik kebijakan dari pemerintah. Jokowi mengungkapkan kesenangannya perihal ide partai super terbuka yang ia gagas bak payung bersambut oleh PSI. Ada ide gagasan saya buat partai super terbuka perorangan. Saya sampaikan juga kepada relawan, ternyata tahu-tahu sudah diakomodir PSI, ucap mantan Gubernur Jakarta tersebut di kediaman pada 5 Maret. Adapun Jokowi menilai konsep PSI perorangan hampir mirip dengan partai super terbuka gagasannya. Dirinya mengungkapkan pemilihan ketua umum parpol akan dilakukan oleh semua kadernya. Ya, sangat berbeda sekali kalau kita lihat Kaisang ya. Pada saat lalu Kaisang bahkan baru saja mendapatkan kartu tanda anggota dari kader PSI ya, baru 2 hari tiba-tiba langsung menjadi ketua umum. Nah, itu juga sangat lucu, aneh, semuanya lah masuk di situ. Ada apa semua ini ya? Bahkan ADART partai-partai yang lainnya itu minimal menjadi ketua umum itu ya setidaknya harus menjadi kader 5 tahun, 10 tahun, dan bahkan juga sudah berpuluh-puluh tahun ingin menjadi ketua umum partai itu juga sangat susahnya minta ampun. Tetapi memang kalau kita lihat Kaisang, Gibran itu sangat gampang sekali, bahkan menjadi wakil presiden itu juga sangat mulus sekali. Ya, hampir-hampir mirip PSI perorangan, dimodifikasi sedikit oleh PSI. Ya, seperti itu, partai super terbuka jelasnya. Dengan demikian, parpol tersebut terbuka, lanjut Jokowi bagi seluruh kadernya dan menjadi parpol milik bersama. Ini kan gagasan. Kemudian disambut partai lain. Kalau partai semua jadi terbuka bagus. Kan bagus jadi partai modern imbuhnya. Ya, kalau menurut saya sih semua partai itu pastinya terbuka. Kalau ingin menjadi kader dan lain sebagainya pasti juga akan terbuka ya. Bahkan Pak Jokowi juga kalau ingin menjadi kader Gerindra, kecuali PDIP ya, pasti PDIP ogah lah menerima Pak Jokowi sebagai kader. Selain PDIP pasti juga akan terbuka lah, apalagi menerima Pak Jokowi ya, mantan Presiden Republik Indonesia. Ya, tapi untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat, menilainya seperti apa.